Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putuan Dika Putakumaresa, absen 13, kelas 11 IPA 1. Kali ini saya akan menyimpulkan materi bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Submateri yang pertama yaitu hakikat demokrasi. Dalam bahasa Yunani, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Submateri yang kedua yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Submateri yang ketiga yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Hakikat dari negara yang demokratis adalah persamaan kedudukan di depan umum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang mengandung sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk juga dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan secara adil. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Sekian yang dapat saya simpulkan dari materi bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Terima kasih. Om Santi Santi.